siang dan malam, ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita semua dalam berkat-berkat Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Itulah doa harapan saya buat Bapak Ibu Saudara semua, agar tetap di dalam berkat-berkat Tuhan. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya Pastor Cornelius Rahatomo Jati, dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di dalam program ini saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini merupakan perkataan Tuhan sendiri yang tertulis dalam Alkitab, dan tatkala kita banyak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang oleh karena namanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan pengurapan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Dan bila Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan. Dan firman-Mu yang kami pahami itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Dan hidup kami akan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, hidup diberkati Tuhan dan berbahagia. Saya yakin dan percaya setiap kita merindukan agar hidup kita ini diberkati Tuhan dan berbahagia. Dan apa kata Alkitab supaya hidup kita ini diberkati Tuhan dan berbahagia? Alkitab katakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak mengalami layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat, pemazmur katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang fasik adalah orang yang sudah mengerti tentang Tuhan, sudah tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan dan tidak mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah orang fasik. Dan Alkitab katakan, ya, kalau kita mau berbahagia, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Contoh orang fasik itu istrinya Ayub, saudaraku, itu orang fasik. Dia sudah tahu tentang Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan istri Ayub ini memberi nasihat kepada Ayub. Nanti saudara bisa baca di dalam Ayub 2 ayat yang ke-9. Istri Ayub katakan begini, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Ya, ini nasihat orang fasik, saudaraku, yaitu istri Ayub, orang fasik. Jadi seringkali saudara, dalam kehidupan kita menjumpai orang-orang fasik. Orang-orang yang hidupnya ya
tidak memperdulikan tentang Tuhan, orang-orang yang hidupnya menuruti kehendaknya sendiri, itulah orang fasik, saudaraku. Dan Tuhan melarang kita supaya kita hidup berbahagia. Kita tidak boleh mendengar nasihat orang fasik, ya. Karena tatkala kita mendengarkan nasihat orang fasik, tentunya ya nasihat itu akan mempengaruhi pikiran kita, dan seringkali kita akan terpengaruh apa yang menjadi nasihat orang fasik. Untuk itu mari saudaraku, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Lalu yang kedua, kalau kita mau berbahagia dan hidup kita diberkati Tuhan, yang kedua ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi orang fasik tentunya ya, dia hidup dalam dosa. Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu mendengar nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa. Ya, memang setiap manusia tentunya pernah berbuat dosa. Ya, pernah berbuat dosa. Namun Tuhan mau kita tidak hidup di dalam dosa. Dan supaya kita tidak terpengaruh pada jalan orang berdosa, kita tinggalkan pergaulan kita itu, saudaraku, dengan orang berdosa. Ya, apalagi mendengar nasihatnya. Dan kita berjalan bersama-sama, artinya kita akan bisa melakukan dosa seperti apa yang dikatakan oleh orang berdosa. Dan Alkitab katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi pada saat kita berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, maka tentunya kita akan terkena dampak dari dosa itu, saudaraku. Melalui nasihat mereka dan melalui kehidupan mereka, kita melihat secara mata ya, orang berdosa melakukan dosa kelihatannya enak. Dan kalau kita ya berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, maka lama-kelamaan kita akan juga melakukan dosa. Dan tatkala kita sudah melakukan dosa, kita hidup dalam dosa, kita mau keluar dari dosa itu tidak mudah, saudara. Untuk itu hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh oleh karena apa? Rayuan, bujukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan tadi yang pertama, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Berdiri di jalan orang berdosa. Lalu yang ketiga, duduk di kalangan pencemooh. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka menjelekkan orang, orang-orang yang suka ya mengkritik, orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, ya. Seringkali kita menjumpai orang-orang seperti itu, saudaraku. Dan seringkali kita juga senang pada saat kita berjumpa dengan orang-orang model begitu. Karena apa? Karena memang ya komunitas itu rasanya ya senang membicarakan orang, lalu kita juga merasa senang ketemu dengan orang seperti itu. Maka kita akan menjadi orang pencemooh juga, ya. Dan akhirnya kita tidak memperdulikan firman Tuhan, tidak memperdulikan tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan ini yang pemazmur katakan, jangan berjalan, berdiri, dan duduk, ya. Berjalan, berdiri, dan duduk, ya. Berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di kalangan kaum pencemooh. Namun kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan dan berbahagia, Alkitab katakan kesukaan kita itu adalah Taurat Tuhan, ya. Alkitab katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus memiliki kesukaan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam bukan berarti ya
pada saat siang hanya beberapa detik saja kita membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu malam hanya beberapa saat saja. Tidak. Artinya siang dan malam itu sesuatu yang kita lakukan terus menerus, konsisten saudaraku, dalam kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita harus memiliki kesukaan, yaitu apa? Merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan diberkati Tuhan. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam diumpamakan, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan mengalami layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air bukan berarti tidak ada masalah. Pohon yang ditanam di tepi aliran air tetap ada masalah. Ada terik matahari yang bisa membuat pohon itu kering. Lalu ada angin badai yang bisa menghantam pohon itu sehingga pohon itu bisa tumbang. Namun karena pohon ditanam di tepi aliran air, maka pohon itu tetap bertumbuh dan mengeluarkan akar-akarnya. Akar-akarnya kuat dan bisa menghisap sari makanan. Karena apa? Ditanam di tepi aliran air, sehingga walaupun ada badai, walaupun ada angin yang begitu kencang menghantam pohon itu, dia tidak akan rubuh. Walaupun ada matahari yang terik memanasi pohon itu, dia tidak akan kering. Karena apa? Ditanam di tepi aliran air. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, untuk kita berdiri di kalangan orang berdosa dan duduk di kalangan pencemooh. Namun bila setiap kita, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Hidup kita diberkati Tuhan dan kita berhasil dalam segala apa yang kita lakukan saudaraku. Tentunya kita semua merindukan yang namanya kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita merindukan agar hidup kita, keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu lakukan firman Tuhan ini, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang sudah kami dengarkan. Bila firman-Mu ini memberikan kami pemahaman ya Tuhan, untuk kami bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat Tuhan. Kami tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kerumunan pencemooh. Dan bila melalui kami mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, iman kami mulai bertumbuh dan kami memiliki kesukaan akan firman-Mu setiap hari untuk kami renungkan ya Tuhan. Berkati kami semua pagi ini Tuhan, limpahi dengan kasih dan kebaikan-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam program yang sama, renungan pagi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki kesukaan untuk mendengar firman Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan.
hanyalah